ala u'allimuka bi thalathi khisalin tantafi'u biha. Kata Nabi, maukah engkau aku beritahu 3 hal yang akan bermanfaat bagimu. Maka ini satu di antara pesan Rasulullah kepada Anas bin Malik. Banyak riwayat-riwayat lainnya juga Rasulullah berpesan kepada beberapa sahabatnya. Pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, pesan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dan juga kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Bala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Tentu wahai baginda Nabi, saya sangat ingin mendapatkan nasihat, wasiat, petuah darimu. Bahkan ada sahabat yang datang, ya Rasulullah ausini, wahai baginda Nabi, berikan aku nasihat. Disampaikan oleh Nabi, zid ya Rasulullah, tambahkan lagi wahai Rasulullah, tambahkan lagi. Begitulah keinginan sahabat ingin mendapatkan ya ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Masyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah kembali kita dapat dipertemukan dalam keadaan yang baik, di majelis yang baik, dan insyaallah di pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istiqamah kita dalam menjalankan syariat ajaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa di setiap hari Selasa di pagi harinya kita mengadakan wirid pekanan majelis ilmu, yang pada pagi hari ini kita akan sedikit mengulas tentang salah seorang sahabat Nabi yang juga ada pesan disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Nabi ini, yang sahabat ini tidak asing bagi kita, sering kita mendengar namanya. Beliau adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Atau kita bisa memberi tema kajian kita pesan Rasulullah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang juga sekaligus khadimu Rasulullah, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikisahkan ketika Nabi tinggal di Madinah setelah beliau hijrah, yang dalam beberapa hari ke depan kita akan memperingati pergantian tahun Hijriah, ya. Kalau tidak salah di hari Kamis malam Jumatnya itu masuk kita di tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Maka begitu Nabi hijrah meninggalkan kota Mekah, kemudian menetap di Madinah, datanglah ibunya Anas bin Malik ini, yang disebut ibu Anas bin Malik ini adalah Ummu Sulaim. Tentu ayahnya Malik, karena dari namanya Anas bin Malik. Nah, ayah Anas bin Malik ini meninggal, artinya beliau seorang yatim. Di umur kurang lebih ada yang menyebut 9 tahun, ada yang menyebut 10 tahun, ada yang menyebut lebih daripada itu 11 tahun. Maka ketika Rasulullah berada di Madinah, Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik ini datang menjumpai Nabi, yang tentunya sudah dalam keadaan beriman, karena memang seperti yang kita ketahui sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, memang penduduk Madinah ini sudah banyak yang beriman kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik ini, kepada Rasulullah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, hadza gulamu yukhdimuka atau yakhdimuka." Wahai baginda Rasulullah, ini anak yang masih remaja atau masih kecil lah, karena umurnya kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ini baru kelas 4 SD ya di kita. Nah, tapi orang dulu umurnya muda tapi secara fisiknya lebih besar ya, apalagi orang-orang Arab ya. Kami di Mesir itu kalau melihat anak-anak SD-nya itu di kita ya posturnya seperti anak SMA. Nah, jadi orang-orang sana postur tubuhnya lebih besar. Maka Rasulullah pun menerima Anas bin Malik untuk menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 10 tahun. Nah, Nabi kurang lebih 10 tahun di Madinah. Maka artinya Anas bin Malik ini kurang lebih 10 tahun menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya, membantu Nabi mengambilkan air untuk dipakai untuk berwudu, bersuci, bahkan terkadang membawakan terompa sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik ini banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan kebiasaan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pernah menyampaikan, ya, khadimtu Rasulullah 10 sinina. Saya membantu Nabi selama kurang lebih 10 tahun dan Rasulullah tak pernah berkata kasar kepada beliau, tak pernah menghardiknya, tak pernah mencelanya, apalagi memukul Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka itu satu di antara sifat ya mulia, sifat terpuji, sifat kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman sekarang kita lihat bagaimana banyak sekali ya pembantu-pembantu pekerja ini yang dizalimi atau diperlakukan kasar oleh majikannya atau tuannya. Maka pernah suatu ketika Anas bin Malik menyiramkan air untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mencuci kedua tangannya, kemudian mendongak mengangkat kepala beliau, melihat ke Anas bin Malik lalu mengatakan, "Ala u'allimuka bi thalathi khisalin tantafi'u biha?" Kata Nabi, "Maukah engkau aku beritahu 3 hal yang akan bermanfaat bagimu?" Maka ini satu di antara pesan Rasulullah kepada Anas bin Malik. Banyak riwayat-riwayat lainnya juga Rasulullah berpesan kepada beberapa sahabatnya. Pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, pesan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dan juga kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? "Bala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah." Tentu wahai baginda Nabi, saya sangat ingin mendapatkan nasihat, wasiat, petuah darimu. Bahkan ada sahabat yang datang, "Ya Rasulullah, ausini, wahai baginda Nabi, berikan aku nasihat." Disampaikan oleh Nabi, "Zid ya Rasulullah, tambahkan lagi wahai Rasulullah, tambahkan lagi." Begitulah keinginan sahabat ingin mendapatkan ya ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Mata laqita ummati au min ummati ahadan fasallim alaihi." Pertama kata Nabi, kapan engkau berjumpa dengan umatku, maka ucapkanlah salam untuknya. Nanti kita mendapati juga banyak hadis-hadis riwayat lain yang menyebutkan keutamaan daripada mengucapkan salam kepada saudara kita ketika kita berjumpa. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan pernah bisa masuk surga kalau kalian tidak beriman. Artinya iman ini syarat utama untuk masuk ke dalam surga Allah. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan tidak akan sempurna iman kalian, kata baginda Nabi, sampai kalian saling mengasihi, mencintai salah seorang di antara kalian. Artinya tanda kesempurnaan iman kita itu adalah dengan kita berkasih sayang terhadap sesama. Maka dalam satu riwayat lain pun yang kita dapati dari Anas bin Malik ini, Rasulullah mengatakan,
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apa yang dia senang orang lain berbuat kepadanya, maka sepatutnya begitu juga dia memperlakukan orang lain. Dia senang kalau seandainya dibantu, maka dia pun senang membantu orang lain. Dia tidak senang kalau dibicarakan aibnya, digibahkan oleh saudaranya, maka dia pun tidak menggibah saudaranya yang lain. Begitulah hakikatnya. Maka kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang kalau kalian kerjakan maka kalian akan berkasih sayang di antara kalian? Maka kata baginda Nabi, afshus salami bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Karena salam itu doa. Kita saling mendoakan saudara kita yang lainnya. Maka ini yang pertama kata Rasulullah kepada Anas bin Malik, kapan kau berjumpa dengan umatku, ucapkan salam kepadanya. Apa keutamaannya? Yatul umruka. Fadilahnya di antara menebarkan salam ini adalah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita dapati bagaimana sahabat Nabi Anas bin Malik ini termasuk min muammarin, yakni sahabat yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebutnya nanti sampai umur 96 tahun, ada yang bahkan menyebutnya 100 tahun, 106, 111. Ya berbeda dalam beberapa riwayat, atau disimpulkan sekitar meninggal di usia 90 sampai 100 tahun. Maka ini nasihat pesan yang pertama, yakni menebarkan salam. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa idza dakhalta baitaka fasallim alaihim. Kalau kalian masuk ke dalam rumah, maka ucapkan salam. Masuk ke dalam rumah kalian, artinya rumah kita sendiri, pulang ke rumah, maka ucapkan salam kepada keluarga kita, anggota keluarga yang ada di dalam rumah kita. Apa keutamaannya? Yaksur khairu baitika. Maka akan banyaklah, bertambahlah kebaikan di dalam rumahmu, di dalam keluargamu. Karena itu juga doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran juga, ya, kalau masuk rumah, fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah atau min Allah. Kalau masuk rumah, siapapun rumah yang kita masuki, ucapkan salam, yang pada hakikatnya itu mengucapkan salam kepada penghuni rumah, tapi sebenarnya salam itu untuk diri kita sendiri. Ya. Maka ini diantara jalan untuk mendapatkan kebaikan dalam keluarga kita. Bahkan disebutkan, kalau kita pulang ke rumah, ya, kemudian mengucapkan salam kepada anggota keluarga rumah kita, maka jin yang ada di dalam rumah itu mengatakan, la mabita lana al-lailah. Tak ada tempat kita tidur di rumah ini malam ini. Karena orang yang punya rumah datang yang kemudian mengucapkan salam. Sama misalnya kalau kita makan tidak didahului dengan bismillah, maka setan ikut makan bersama kita. Begitu kita makan memulai dengan bismillah, maka setan pun mengatakan tak ada jatah makan bagi kita di rumah ini. Maka ini poin yang kedua. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Washolli salatad duha." Salatlah salat duha. Ini memang sudah tentu banyak kita dengar disampaikan keutamaan daripada salat duha ini. Tidak ada salat yang dianjurkan dikerjakan, salat yang paling baik antara waktu setelah terbitnya matahari meninggi seukuran tombak sampai masuknya waktu zuhur itu lebih daripada salat duha. 2 rakaat. Nabi terkadang mengerjakan 2 rakaat di awal waktu, kemudian nanti di waktu yang afdal, ya, matahari terasa sudah sangat menyengat, barangkali jam 9, jam 10. Nah, itu waktu yang afdalnya, maka Nabi menambah lagi salat duhanya 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Maka salat duha ini nanti disebutkan minimalnya 2 rakaat, kemudian paling banyaknya 8 rakaat. Ada pula yang nanti menegaskan minimal tidak kurang dari 4 rakaat. Karena anggota tubuh kita ini yang ratusan jumlahnya, sendinya ini
diminta untuk bersedekah setiap harinya. Maka dengan sholat duha itu sudah sebanding dengan kita bersedekah sejumlah anggota tubuh. Maka di antara keutamaan yang disebutkan oleh baginda Nabi, fa innaha salatul awwabin. Karena salat ini tidaklah dirutinkan dilakukan kecuali oleh orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini nanti terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mana sebenarnya dimasuk salatul awwabin ini. Ada yang menyebutnya salat duha, ada yang menyebutnya salat sunnah antara maghrib dan isya. Dan banyak yang menyebutkan adalah salat sunnah antara maghrib dan isya. Karena disebutkan di antara amalan yang juga dianjurkan adalah beriktikaf di masjid antara maghrib dan isya, karena itu waktunya yang paling pendek. Maknanya antara satu salat dengan salat yang lain. Kalau dari subuh ke zuhur, tak ada kita pergi bekerja ya kan. Nah, apalagi dari isya ke subuh, tidurlah di masjid. Nah, tapi antara maghrib dan isya waktunya dekat. Yang kata baginda Nabi, di antara sebab diampuni dosa kita adalah menunggu datangnya satu salat setelah melaksanakan satu salat. Artinya selesai kita salat maghrib, sambil menunggu waktunya isya, kita tidak pulang ke rumah, tidak keluar dari masjid, beriktikaf kita. Di antara amal yang dianjurkan adalah melaksanakan salat sunnah. Ini yang juga disebut dengan salatul awwabin. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Kemudian ya diisi dengan taubat, ya, doa-doa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal abrar, artinya yang gemar melakukan salat duha ini adalah sifatnya orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Maka ini 3 nasihat yang disampaikan, 3 pesan dari Rasulullah kepada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Disebutkan juga pernah suatu ketika ibunya Anas bin Malik ini, yakni Ummu Sulaim tadi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, pembantumu ini doakanlah untuknya kebaikan." Minta agar Nabi mendoakan sahabat Nabi Anas bin Malik ini. Maka Rasulullah pun mendoakan Anas bin Malik, mengatakan, "Allahumma akthir malahu." Ya Allah, banyakkan hartanya, wa waladahu, banyakkan anak keturunannya, wa atil umrahu, panjangkan umurnya, waghfir dzanbahu, ampuni dosanya. Dalam riwayat lain di ujungnya waghfir dzanbahu ini ada riwayat menyebutkan wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Maka dikisahkan bahwasannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini ya punya banyak keturunan. Karena Nabi mendoakan agar dia banyak anak. Karena panjang juga umurnya. Kata beliau, ruziqtu ya falaqad ruziqtu min sulbi siwa waladi 125. Saya telah diberikan anak keturunan selain daripada anaknya anakku, maknanya selain daripada cucu-cucunya ini. Berapa anaknya? Disebutkan 100, ya, 125. Punya 125 anak. Anda panjangkan umurnya sampai 90, 100 sampai 100 tahun. Lalu kemudian beliau juga menyebutkan bahwasanya kebun yang beliau punya, kalau kebun yang lain ini berbuah sekali dalam 1 tahun, kebun beliau Anas bin Malik ini berbuah 2 kali dalam 1 tahun. Tentu hasil panennya lebih banyak. Maka begitulah kata beliau, ya. Dan dari kebunku itu, kata beliau, terkadang ada hembusan angin yang membawa wangi yang luar biasa. Ya. Kemudian walaqad baqiyat hatta sa'imtu al-haya wa ana arju ar-rabi'ah. Maka begitu seterusnya, artinya hasil dari kebunnya banyak sampai beliau bosan. Bahasa kita yang bosan jadi orang kaya. Ya, begitu juga dengan sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, yang memang di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah, apapun usaha yang dilakukannya, apa istilah kita itu, ya, tangannya dingin, ya. Nah, tentunya apapun usaha yang dilakukannya
selalu berhasil dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Maka begitu juga dengan sahabat Anas bin Malik ini. Banyak anaknya, banyak hartanya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah ada pekerja kebunnya ini datang mengadu. Nantinya ini musim kemarau, tanahnya mulai kekeringan. Maka Anas bin Malik keluar dari rumahnya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak lama berselang setelah itu turun hujan. Dan kemudian disuruhlah untuk melihat kebunnya bagaimana keadaannya. Maka pekerjanya ini pergi melihat, dan ternyata hujan itu bahasa kita hujan lokal. Jadi hanya memang menyirami tanamannya atau kebunnya Anas bin Malik. Tidak keluar dari batas tanahnya ini kecuali hanya sedikit saja. Ya. Nah ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, ya, bagaimana beliau adalah sahabat, ya, yang menemani keseharian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sejak Rasulullah berada di kota Madinah sampai Rasulullah meninggal. Maka itu tadi di antara yang juga disampaikan oleh Nabi atau yang didapati dari Anas bin Malik dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bagaimana kita ini tidak sempurna iman kita sampai mencintai saudara kita sebagaimana apa yang kita cintai pada diri kita sendiri. Maka disebutkan, ya, Anas bin Malik ini meriwayatkan hadis dari Nabi, ya, sekitar kurang lebih 2.200 sekian hadis. Karena memang banyak mengikuti kemana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi, bahkan ikut dalam beberapa peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini pada akhirnya nanti meninggal di kota Basrah, ya. Beliau meninggal di sana. Jadi usia seperti yang kita sebutkan tadi berbeda pendapat di kalangan para ulama berapa umur beliau. Ada yang menyebutkan mata sanah 93 fi zamanil hujjaj. Dia menyebutkan beliau meninggalnya di tahun 93, di tahun 93, ya. Ada yang menyebutkan umur beliau 99 tahun, ada yang menyebutkan 100, ada yang menyebutkan 103, 110, 107, ada bahkan menyebutkan 120 tahun umur beliau. Wa awsa thabitan, ya, al-Bannai ay yaj'ala tahta lisanihi sya'ratan kanat 'indahu min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berpesan di akhir hayatnya, kalau meninggal nanti, kata Anas bin Malik ini berwasiat kepada Thabit al-Bannai, kalau Anas bin Malik ini meninggal, di antara wasiatnya diminta untuk meletakkan rambut yang beliau punya dari rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa sahabat ini memang menyimpan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula sahabat yang meletakkan di pecinya, sehingga ketika peci itu hilang, oh dia kehilangan luar biasa. Maka sahabat Nabi mengatakan, apa karena peci biasa saja, kenapa kamu begitu seperti kehilangan yang luar biasa? Maka sahabat ini mengatakan, bukan pecinya, tapi ada di situ rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dalam kaji-kaji ulama kita yang disebut dengan bertabarruk, ya, ingin mendapatkan keberkahan. Maka begitu juga Anas bin Malik ini, ya, sahabat yang luar biasa. Apa wasiat beliau? Kalau beliau meninggal, rambutnya Rasulullah yang beliau simpan itu diminta untuk diletakkan di bawah lidah beliau. Ya, barangkali di antara yang diharapkannya, ya, bagaimana agar lisannya itu mudah nanti, ya, menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, ataupun diinginkan bagaimana agar dia dikuburkan dan juga ada yang mengikutinya, ikut bersamanya adalah rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ajsadul anbiya, jasadnya para nabi ini tidak dimakan oleh tanah, tidak hancur. Ya, beda dengan kita,
kita dikubur dalam beberapa kurun waktu, ya sudah, tinggal tulang-tulang saja. Kalau jasadnya para nabi ini, dia jasadnya utuh, artinya seperti itu, seperti baru saja dikuburkan, tidak berubah, tidak dimakan oleh ulat ataupun dihancurkan oleh tanah. Nah, disebut pula ya, di antara kebiasaan Anas bin Malik ini kalau sholat, ya sholat malam panjang sholatnya, ya. Karena beberapa kali beliau juga sholat di belakangnya Nabi SAW, sholat malam. Dan beliau juga yang disebut menceritakan bagaimana panjangnya sholatnya Nabi SAW. Membaca surah Al-Baqarah habis. Surah Al-Baqarah ini berapa juz? Hampir 3 juz, ya kan? 2 juz lebih. Maka dalam pikirannya Anas bin Malik, ya Anas bin Malik umurnya waktu itu masih kecil, ya kan? 10 tahun. Ya, meninggalnya Nabi umurnya kurang lebih 20 tahun. Maka dia ikut di belakang Nabi sholat. Wah, ini sepertinya selesai Al-Baqarah ini Nabi ruku nih. Tapi ternyata tidak. Nabi sambung dengan Ali Imran, ya, dilanjutkan oleh Nabi. Wah, ini selesai Ali Imran ini ruku nih. Ternyata dilanjutkan sampai surah An-Nisa. Nah, begitulah bagaimana Anas bin Malik mendapati panjangnya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita itu kabur gitu ya. Nah, kemudian di antara kebiasaan Anas bin Malik juga ketika mengkhatamkan Al-Qur'an, dia kumpulkan keluarganya. Nah, ini juga yang biasa kita lakukan. Ada kadang kita buat acara khataman Al-Qur'an. Ini kumpul-kumpul ini tentu biasanya identiknya adalah dengan ya syukuran dengan makan. Ini dilakukan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau yang paling tahu, paling mengenal Rasulullah. Maka tak mungkin bahasa kita dia melakukan sesuatu yang dibenci ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian terkait ya hadis Nabi yang beliau riwayatkan juga tadi, tidak beriman di antara kalian, tidak sempurna imannya sampai kalian mencintai apa yang ada pada saudara kalian sebagaimana mencintai pada diri kalian sendiri. Maka dikisahkanlah bagaimana nanti keadaan para sahabat Nabi dengan sahabat yang lainnya. Disebutkan ya Umar bin Khattab pernah mengirimkan duit beberapa ratus dinar kepada ya Muaz bin Jabal. Tapi kata Umar ini kepada pembantunya ini, jangan kau langsung pulang, lihat apa yang dilakukan oleh Muaz bin Jabal ini terhadap harta yang diberikan. Berikan beberapa ratus dinar. Apa yang dilakukan oleh Muaz bin Jabal? Dia berikan. Ya, panggil pembantunya, pergi engkau ke rumahnya ini, berikan ini 5 dinar. 10 dinar ini ke sana, ke sini, ke sana. Dibagi-bagikan ratusan dinar tadi. Sehingga istrinya mendengar hal ini, keluar dari kamarnya mengatakan, kami juga ini, kita ini sebenarnya juga membutuhkan, kita ini orang miskin juga, kekurangan. Maka setelah dilihat tidak tersisa kecuali hanya 2 dinar. Maka 2 dinar itu Muaz bin Jabal diberikan kepada istrinya. Maka mendengar kisah ini, pulang pembantunya Umar bin Khattab tadi menyampaikan apa yang terjadi. Maka kata Umar bin Khattab senang mendengar ini, mengatakan innahum ikhwatun ba'duhum ba'd. Sungguh mereka adalah saudara bagi saudaranya yang lain. Maka disebutkan sebab turunnya ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Jadi di antara sifatnya para sahabat ini itsar, mendahulukan saudaranya yang lain. Disebutkan sebab daripada turunnya ayat itu, ada seorang sahabat mendapat hadiah kepala kambing dari sahabat yang lain. Wah, ini kan makanan yang luar biasa. Biasa kepala kambing ini yang diberikan kepada tuan guru. Ya. Maka sahabat ini begitu mendapat kepala kambing ini mengatakan, kayaknya tetangga sebelah, saudara yang sebelah ini lebih membutuhkan. Akhirnya dikirim, berikan. Begitu tetangga sahabat ini mendapat, kayaknya sahabat sebelah ini udah lama nggak makan kambing ini. Diantar ke sebelah. Begitu seterusnya berpindah-pindah sampai kepala kambing ini balik lagi kepada sahabat yang pertama tadi. Nah, begitu mereka saking
berkasih sayang mereka dengan saudaranya yang lain. Selalu berpikiran kayaknya nih saudara yang lebih butuh. Bertolak belakang dengan kita di zaman sekarang ini. Ya. Kita sendiri yang dibutuhkan. Begitu kita dapat, kita ingin simpan itu sendiri. Begitulah ya, contoh ataupun suri tauladan dari para sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa, yang mereka digelar sebagai generasi terbaik ya setelah ataupun pada masa Nabi dan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barangkali hari ini dapat menjadi contoh bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita apa yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardha. Wallahu a'lam bishawab, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, mungkin ada yang mau bertanya. Penjelasan tentang sholat awal tadi. Ya, saya pernah baca di karena saya dengar ini saya cari ada aturannya awal 6 rakaat setelah sholat maghrib. Ya. Jadi memang tidak ada maknanya secara detail sebenarnya. Artinya sholat ini semakin banyak semakin bagus. Sholat itu kan semakin banyak rakaatnya semakin bagus. Jadi tidak ada batasan apa istilah kita yang baku lah. Tapi seberapa yang kita mampu. Nanti disebutlah, ada memang menyebutnya minimal 6 rakaat, menyebutnya minimal 8 rakaat dan seterusnya. Yang jelas sholat sunnah ini memang ya dia 2 rakaat ya kan. Nah, apalagi di malam hari. Ya, sholat 2 rakaat. Nanti ada juga menyebut setelah Fatihah membaca misalnya Al-Kafirun di rakaat pertama sampai 6 kali atau berapa kali. Terus di rakaat kedua Al-Ikhlas berapa kali dan seterusnya. Nah, ini barangkali disebutkan untuk agar berdirinya di dalam sholat itu lebih lama. Karena apa? Karena memang sholat sunnah di malam hari ini memang dianjurkan dia di antara ciri-cirinya adalah berdirinya lebih lama. Karena begitu Nabi dalam sholatnya panjang menjadi. Nah, kita kenapa maksudnya Al-Kafirun diulang-ulang? Karena ya menyebut nanti hafalan kita tidak banyak seperti itu kan. Nah, kita harusnya kan baca ayat panjang atau surah yang panjang. Nah, kita umumnya hafalnya Al-Kafirun Al-Ikhlas. Nah, jadi diulang-ulang nggak jadi masalah. Jadi kan dibaca berulang-ulang daripada surah Al-Kafirun tersebut. Nah, barangkali seperti itu. Nah, ada yang mendetailkan nanti begini tata caranya. Secara umum tidak ada acuan yang baku, intinya apapun yang kita baca setelah suratul Fatihah itu tidak jadi masalah. Ayat mana yang kita ingat ataupun yang ingin kita baca, maka tidak menjadi masalah. Artinya tidak harus persis seperti yang barangkali kita jumpai penjelasannya. Yang jelas sholat sunnah ataupun di antara amalan dianjurkan antara maghrib dan isya itu ya beriktikaf selain baca Quran, kemudian ya diisi dengan sholat sunnah antara maghrib dan isya tersebut. Barangkali seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Dua rakaat sebelum azan itu agak sepadan, tapi ada lagi seperti yang mendengar daripada rakaat sebelum maghrib itu. Oke. Ya. Tapi daripada dua rakaat lebih baik. Oh ya.
Baik. Jadi memang di antara sholat yang sunnah muakkadah juga adalah sholat tahajud dan kemudian sholat witir. Ya. Nah maka memang disebutkan nanti ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika bangun misalnya dan kita belum witir, masih ada kesempatan sholat bahkan minimal hanya 1 rakaat, maka sholat witirlah. Intinya itu saking menunjukkan keutamaan daripada witir itu. Nah, maka nanti disebutkan ya seperti yang disampaikan oleh Bapak kita tadi, ya kalau ada kesempatan untuk sholat sebelum masuk waktu subuh, ya maka lebih diutamakan adalah sholat witir. Ya maka itu juga artinya ya pilihan juga. Artinya kita pun mau 2 rakaat tahajud ya juga tidak masalah. Artinya yang mau dipilih karena barangkali kita juga belum tahajud. Nah, dan ada juga memang yang membiasakan witirnya sebelum tidur karena juga ada pesan Nabi kepada sahabatnya ya jangan tidur sebelum witir. Maka ada juga kita dapati yang sebelum tidurnya sudah witir. Jadi begitu bangun masih ada waktu ya dia tinggal tahajud karena tadi sudah witir. Tidak ada witir 2 kali dalam satu malamnya. Jadi ini maknanya tergantung kepada diri kita. Ingin kalau misalnya memang belum witir dan hanya cukup 1 rakaat misalnya atau hanya cukup 2 rakaat mau pilihnya witir, setelah itu kemudian zikir, istighfar, sholawat sampai masuk waktu subuh juga tidak mengapa. Tapi lebih baiknya tentu bangunnya lebih awal, bisa dia tahajud 2 rakaat ditambah 1 witirnya minimalnya seperti itu. Ya. Ya setiap malam sebenarnya. Ya. Jadi kalau tidak bisa setiap malam minimal 1 kali dalam sepekan. Mana yang baik itu ya memang banyak yang baik malam di malam-malamnya itu ya malam Jumat yang waktu yang lebih artinya lebih baik daripada malam-malam yang lainnya. Artinya begitu juga misalnya tahajud kita tidak bisa tiap malam. Nah, kita pilihnya barangkali ya tidak bisa juga malam Jumat karena misalnya Jumat kita masih kerja ya kan. Nah, kalau kita malam Sabtu misalnya Sabtu sudah tidak kerja atau malam Ahad karena Ahad tidak kerja karena memang kalau bangun itu kan menyita waktu tidur nantinya kan nanti takut ngantuk ini dan lain sebagainya. Kalau udah pensiun tak ada halangan bisa setiap malam ya kan. Ya. Ya. Tadi masalah sholat duha Ya. Semuanya sama sholat duha itu dilaksanakan di waktu matahari meletak ke atas. Kira-kira 9 sampai jam 11. Nasihat dengan sampai 11 itulah yang paling afdal. Nah, di sini kita baca bahwasanya kita sholat Isra itu maka kepalanya sama dengan Haji Daun 2. Nah, mana yang paling utama kalau di Isra baru setelah 15 menit setelah sholat subuh. Di Isra ini kan maksudnya yang 6:27 sholatnya. Kalau kita ambil ujungnya maghrib, ada 30. Jadi mana yang utama? Baik. Jadi memang ada 2 pandangan ulama kita terkait salat sunnah isyraq ini. Ada yang menyebut itu sama sebenarnya salat duha di awal waktu. Ada yang menyebut memang ada khusus yang namanya salat sunnah isyraq ya. Nah, maka ini 2 pendapat ulama. Ada yang menyebut itu salat sunnah isyraq, ada yang menyebut salat duha. Nah, kenapa disebut artinya ada menyebutnya tidak ada kekhususan nama salatnya tersebut? Ya, karena memang
pertama umum daripada hadis itu kan disebutkan siapa yang beriktikaf di masjid setelah sholat subuh kemudian sholat 2 rakaat. Ini sholat 2 rakaatnya tidak disebutkan ataupun secara umum saja. Maka dia ketika matahari sudah meninggi setelah waktu terbitnya itu, kan kalau dari terbit ditambah lagi ada yang menyebut 10, ada yang menyebut 16 menit, ya, dua pendapat yang umum juga. Nah itu waktu yang sudah boleh melaksanakan atau awal waktu sudah boleh melaksanakan sholat duha. Dan begitu didapati dari dalam beberapa riwayat, Nabi ketika pada waktu itu memang sholat 2 rakaat. Nah itu nanti apakah itu isyraq ataukah itu niatnya duha. Nah yang kemudian niatnya isyraq ya berarti dia belum duha. Nah, adapun yang sudah meniatkan itu sholat duha dapatlah sekaligus. Artinya dia karena hadis itu menyebutkan sholat 2 rakaat ya apapun niatnya. Jadi kalau sudah niat duha, ya berarti dia sudah dapat juga sholat duha. Nah, kalau hanya niat isyraq saja nanti menyebut berarti dia nanti sholat duha lagi. Nah, begitulah didapati Nabi sholat di awal waktu itu tadi 2 rakaat, nanti di waktu yang afdal sholat lagi 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Sehingga nanti disitulah diambil kesimpulan sholat duha itu ya minim 2 rakaat, ya maksimalnya nanti 8 rakaat. Mana yang kita amalkan, mana yang kita merasa mudah bagi itu kita mengamalkan. Maksudnya kita sholat sunnah isyraq, nanti kita sholat duha lagi. Atau kita yang biasa, kita kan umumnya nih amalan sedikit pahalanya banyak. Nah, ini sudah langsung niatkan duha. Nah, ini sekaligus dapat haji dan umrah. Juga sudah melaksanakan sholat duha. Namun takut nanti misalnya tak sempat sibuk dan lain sebagainya di waktu-waktu yang afdal itu tidak melaksanakannya. Duha 2 rakaat bisa, 4 rakaat bisa sholat 2 rakaat kemudian 2 rakaat lagi untuk mendapatkan 4 rakaat duha misalnya. Jadi artinya tidak ada mutlak seperti itu. Namanya harus sholat sunnah isyraqnya itu baru dapat pahala haji dan umrah. Bisa juga ada pendapat lain menyebutkan niatnya sholat duha pun dapat pahala haji dan umrah tersebut. Jadi seperti itu. Iya. Iya. Sholat duha tadi boleh 4 rakaat misal. Barangkali ada mungkin yang menyebut pendapat tersebut, tetapi umumnya memang didapati 2 rakaat satu salat. Ya. Isyraq, ya. Ya. Bisa. Hampir sama itu. Iya, artinya awal boleh sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu ya awal sholat atau waktu sholat isyraq itu. Jadi itu sudah masuk waktunya. Dan untuk Idul Adha dianjurkan memang pas sudah masuk langsung dikerjakan, artinya cepat. Iya, laksanakan. Karena setelah itu ada pemotongan hewan, jadi biar panjang waktunya. Kalau Idul Fitri dilipat gandakan. Maksudnya kalau misalnya setelah terbit itu 10 menit, maka 20 menit. Kenapa agak diakhirkan? Untuk memberi kesempatan yang belum bayar zakat fitrah. Untuk yang mungkin pagi itu dia bisa menunaikan. Karena kan batasnya sebelum sholat Idul Fitri. Nah, maka pengalaman di Mesir ya seperti itu. Kalau waktu yang kita pakai ini, misalnya kita sholat hari raya 7.30, misalnya banyaknya 7.30. Ya. Pergi kita ke lapangan, sudah selesai orang sholat dari sana. Karena memang mereka lebih awal mengambil waktu yang afdalnya itu yang lebih diutamakan. Ya. Nah, cukup ya.
Baik, barangkali itu kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala wa ba'd. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijalina wa lijaddatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.